Yang gue lihat dari spesifik match kemarin itu kayak justru Pioli yang ngajarin Mourinho buat bermain pragmatis, di mana si Mourinho nggak bisa counter dari taktiknya Pioli yang ternyata sedemikian fluid, bahkan Calabria masuknya majunya malah jadi CM, kanannya jadi CRLC, dia bingung sendiri. Dan ketika bahkan Milan ada kekurangan satu orang pun, dia nggak ada benar-benar yang signifikan. Ini all out attack-nya harus gimana supaya bisa seri atau menang. Halo supporters, welcome to Pinball, opini football. Di sini kita akan bahas sepak bola mancanegara, terutama Serie A. Karena Bang Botak masih belum ada, hari ini masih bersama gua Aldi, host magang yang di episode sebelumnya nepok paha sebanyak 12 kali ya. Dihitung, gue hitungin berapa kali gue nepok paha. Tapi nggak dari komen ya? Nggak ada ya? Nggak ada, oh, berarti gue doang yang merasa. Dan ya, hari ini gue juga nggak sendirian, masih bersama Bang Bara dari Milanisi Indo. Halo Bang Bara. Halo. Dan ini ada satu lagi yang kemarin nggak datang nih. Iya. Bang Rangga kemana aja nih? Romanisti sekarang. Romanisti. Fans Lukaku, ya? Fans Lukaku. Oke, kemarin Serie A Giornata 3 udah berakhir dan Inter, Milan, Juve, dan Lecce masih unbeaten ya. Lecce satu-satunya tim yang mungkin kita nggak prediksi, ternyata unbeaten juga. Kemarin dia 2 kali menang, 1 kali seri. Kita bahas Inter dulu nih, sebagai fans yang lagi ya cukup bergembira lah. Gua menang 4-0 melawan Fiorentina yang sebenarnya cukup bagus, tim dari Vincenzo Italiano. Tapi menurut gua ada sedikit faktor kelelahan ya, karena Fiorentina di hari Jumat kemarin itu habis qualifier. Iya. Menurut gua ada sedikit kelelahan dan Inter bisa memanfaatkannya. Jadi mereka ngelakuin high pressing dan akhirnya gol pertama itu akibat kesalahan pemain Fiorentina. Di sana akhirnya Thuram cetak gol pertamanya di Serie A dan untuk Inter juga, crossing dari Di Marco. Setelah itu ada gol dari Lautaro Martinez 2 kali dan penalti Hakan Calhanoglu di menit 58. Secara statistik Inter shootnya banyak banget, shoot on targetnya 11, bahkan Fiorentina cuma 2, dan tapi posisinya kalah nih. Inter justru jarang megang bola. Nah, kalau menurut Bang Bara sebagai calon lawan tim di pekan ke selanjutnya melihat Inter kemarin gimana? Dengan terbuka keran golnya Thuram itu yang gue takutin dari kemarin sih. Maksudnya kan dia belum ngegolin, tapi secara semuanya overall dia striker yang mengerikan sebenarnya. Dan kemarin setelah dia bisa ngegolin, kan gue bilang kemarin adaptasi aja kan, Thuram ini akan cepat atau lambat akan ngegolin dan berpengaruh ke Inter. Tapi ada beberapa hal yang gue lihat Inter ini pressingnya terlalu tinggi yang mungkin bisa dimanfaatkan Milan di derby sih. Iya betul, apalagi Milan punya Leao, punya Pulisic, sekarang 2 wingnya yang dua-duanya cepat, sama-sama cepat seimbang ya. Oke. Nah, masalah Inter belum kebobolan mah nggak usah dibahas lah ya. Gue takutnya setelah tadi ini bakal ngebanding. Takut ngejinx ya. Jadi kita langsung aja ke Milan nih. Kemarin Milan melawan Roma yang sebenarnya hampir clean sheet juga. Iya. Cuman di menit-menit akhir Spinazzola mampu mencetak gol. Menurut lu pertandingan kemarin Milan bisa menang meyakinkan lah, cukup meyakinkan menurut gua. Karena apa tuh? Karena memang Pioli ini bermain dia bagus banget formasinya kan, yang gua nggak duga-duga ternyata dia bisa berubah formnya di tengah pertandingan kan. Bener-bener 4-3-3 tuh kayak cuma di kertas line up yang dia kasih ke official doang, tapi di lapangan tuh 3 back. Dan ini sih mirip-mirip sama cara mainnya City ya, dengan transform dari 4 ke 3 back. Cuma kalau di sana ada si Joston yang dari CB naik, kalau di sini Kebalikannya ya. malah Krunic Yang tahu-tahu bisa jadi CB. Ini gue kayak, ini jangan-jangan Pioli membangun tim di sekitar Krunic nih dia. Sampai akhirnya dia dapetin role yang memang ternyata paten. Iya. Jadi justru Krunic ini yang mungkin banyak fans Milan juga menganggap dia Lord. Jadi sekarang jadi kunci utamanya Pioli di awal musim ini ya. Betul. Sedangkan si Benacer juga belum masuk karena masih cedera, dan kita nggak tahu mungkin ketika Benacer udah bisa main, bisa masuk juga ke skemanya Pioli atau enggak ya. Dan kemarin golnya benar-benar cuma karena ada kartu merah aja. Kalau enggak sih sampai akhir bakal kayak gitu. Karena Roma itu baru-baru dapat shoot pertama ke gawang itu ya benar setelah si Tomori merah. Iya, betul. Iya benar. Nah, kalau menurut lu Lukaku kan akhirnya debut kemarin, lu sebagai pecinta Roma di video kali ini. Iya, kalau buat gue sih ya sebagai back terbaik ya. Pertandingan kemarin sebagai back terbaiknya Roma. Tapi nggak juga sih, gue mungkin agak sedikit agak kontra sama statementnya Bang Bara. Karena kayak kemarin gara-gara pergantian pemain deh Bang.
Zalewski mulai masuk, Spinazzola mulai masuk, kayaknya mulai hidup. Ya memang kartu merah nggak bisa dipungkiri lah berubah permainan, tapi kayaknya pada saat pergantian pemain itu mainnya lah jauh lebih nyerang banget sih. Apalagi Zalewski sama Spinazzola kayaknya link up banget. Ya jadi gol lah kemarin akhirnya yang deflection kan ya. Tapi cukup oke lah. Tapi ini di luar meme segala macamnya, iya. Lukaku memberikan perbedaan nggak ketika memberikan perbedaan, terutama di kartu kuningnya dia itu perbedaan banget. Nggak kelihatan, belum kelihatan, masih baru banget. Belum masih ya? baru. Oke. Justru karena dia mau ada di namanya di statistik. Oh iya, Nekel ya. Bener. Bener juga, biar ada kesan lah di debutnya ya. Iya. Nah akhirnya kan berarti Roma sejauh ini belum mendapatkan kemenangan ya kalau nggak salah ya. Belum Kan satu kali seri, 2 kali kalah kan? Belum dapat menang ya. Terakhir lawan Salernitana kan kekejar ya. Iya, betul. Iya. Nah, berarti ini kan gimana ya? Mourinho ini musim ini, ya musim kemarin oke lah hampir bisa masuk UCL. Iya. Musim ini di awal musim udah terseok-seok aja nih. Apakah era Mourinho atau kespesialan Mourinho udah berakhir nih? Gimana Bang Bar menurut Bang? Yang gue lihat dari spesifik match kemarin itu kayak justru Pioli yang ngajarin Mourinho buat bermain pragmatis, di mana si Mourinho nggak bisa counter dari taktiknya Pioli yang ternyata sedemikian fluid, bahkan Calabria masuknya majunya malah jadi CM, kanannya jadi CRLC, dia bingung sendiri. Dan ketika bahkan Milan ada kekurangan satu orang pun, dia nggak ada benar-benar yang signifikan. Ini all out attack-nya harus gimana supaya bisa seri atau menang. Mungkin dia udah nggak special one ya. Udah nggak spesial banget ya sekarang ya. Minus one. Nggak pakai vokal. Oke, berarti selain Inter dan Milan tadi gue udah sebut, Juve juga kemarin bisa menang akhirnya dan masih unbeaten juga. Kemarin dia menang lawan Empoli dengan skor 2-0. Gol dicetak oleh Danilo di menit ke-24 dan Federico Chiesa. Bahkan ada 2 gol lagi yang dianulir kalau nggak salah. Dan ya menurut gue Juve kemarin lawan Empoli masih oke lah, masih dalam formnya dan menurut gue masih harus kita pertimbangkan untuk jadi contenders ke itu. Dan proyek balas dendam juga terakhir kan dibantai 4-1 lawan Empoli. Oh iya, di akhir musim ya. Iya. Betul. Akhirnya dibantai balik lah sama Juve, biarpun nggak banyak lah ya. Oke, mau ngomong-ngomong dibantai, akhirnya tim lu nih, walaupun nggak dibantai bukan. Napoli akhirnya menelan kekalahan dari Lazio, dan Lazio akhirnya juga menang pertandingan kemarin. Poin pertama Lazio ya berarti ya. Dan ya skor 2-1, Lazio cetak gol duluan lewat back heel-nya Luis Alberto. Betul, langsung dibalas cepat. Deflection walaupun Zielinski. Dan 1 gol lagi dari pemain asal Jepang yang baru debut juga musim ini, Daichi Kamada. Betul. Menurut lu apa yang salah dari Napoli hingga bisa kalah dari Lazio? Back to back berarti ya, kalah di kandang Napoli ya? Betul, 1-0 dan sekarang 2-1. Ya kalau ngikutin statementnya Reza minggu kemarin lawan Frosinone, buat lawan Sassuolo bukan sebuah kebetulan juga lah ya, maksudnya bisa kalah 2-1. Memang belum kelihatan, jadi kayak kebingungan pemain itu masih belum transisi sama taktiknya Spalletti. Terus tiba-tiba baru lagi masuk taktikal baru. Jadi di depan tuh kayak orang kebingungan sih. Bisa dilihat juga dari statistik 22 shoot. Cuma 6 on target dan cuma 1 gol doang. Itu menandakan emang kebingungan lah pemain itu kapan harus ngelakuin finishing, masih kebingungan sih. Oke. Itu dari sisi Napoli. Kalau dari Bang Bara melihat Lazio yang kemarin akhirnya bisa menang, apa faktor utamanya mereka bisa curi poin dan curi menangan bahkan di lebih ke individual sih gue lihat. Felipe Anderson tuh kayak dia stand out banget kemarin. Terus kayak di sebelumnya juga gue bilang kan Kamada sering banget maju di depan, tapi kemarin dia menjalankan role-nya sesuai posisinya, dia malah ngegolin kan, karena memang ya dia di situ harusnya. Iya. Dan ya yang tadi gue bilang juga, lu bilang juga di sisi kanan dieksploitasi banget ya, Oliveira ya. Oliveira dihabisin lah, sama Felipe Anderson itu yang lagi bagus-bagus ya. Betul. Oke. Kita udah ngobrol cukup lama dan kayaknya udah mulai agak seret nih ya. Benar. Dari episode kemarin kayaknya kita sebenarnya minum tapi nggak ada musik video. Episode kali ini ada nggak yang nganterin minum nih kali ini Bang Bara? Mungkin ya kita panggil Mbak. Yang bening-bening kan? Cakep. Aduh. Wah. Pirang. Gelasnya beda deh sekarang akhirnya nih. Yang menang Lazio. Pikir saya lepas kerudung aja. Kondisi tidak mencerminkan. Makasih Bang. Mbak. Sekarang Mbak siapa namanya? Siapa ini kalau boleh tahu? Kalau dari kata Bang Bara sebelum masuk ke kamera katanya Kak Ami. Oh iya. Amit. Oke, thank you Bang Amit. Mbak. Ini minum ya. Thank you, Bang Amit. Silakan.
akhirnya gelasnya beda. Ini Waduh. warna-warna Napoli sebenarnya nih. Waduh, jangan dibahas. Saya lagi fans Roma hari ini. Oke, Serie A hasil pertandingan lainnya sih ya oke lah, banyak yang ya standar lah. Ada yang kayak yang seri-seri juga banyak, Frosinone sama Verona malah Udinese. kalah. Verona Oh iya, akhirnya kalah. Verona kalah akhirnya Lawan sama- tim yang belum menang Betul. kemarin. Berardi main lagi ya. Lecce unbeaten, Ya, masih Lecce juga unbeaten. unbeaten. Oke, sekarang kita geser ke drawing UCL karena kemarin Ya. tanggal 31 Agustus ya, malam-malam jam 11 kalau di Indonesianya. Itu drawing UCL dan ada 4 tim Italia yang masuk UCL musim ini, ada Inter, Milan, Lazio dan Napoli. Ya. Ketiganya terbagi di 4 grup terpisah. Ya. Gua baca dulu ya. Di grup C ada Napoli, Real Madrid, Braga dan Union Berlin. Kemudian di grup D ada Benfica, Inter, Salzburg, Real Sociedad, dan grup E ada Feyenoord, Atletico, Lazio, Celtic. Grup F ada Paris Saint-Germain, Dortmund, Milan, dan Newcastle. Wih, ini Milan masuk grup yang neraka banget nih. Iya. Sesuai sama logonya ya. Kan ininya setan merah bawah ini kan. Waduh. MU dong itu. Kan ini juga Milan itu. Nggak bawain itu. Oh, nggak bawa itu Iya, ya. nggak bawa Setan tongkat. merah. Oke. Trisula. Nih Milan musim ini masuk pot 3 dan ya karena kan musim kemarin kan juara jadi pot 1. Karena musim ini pot 3. Harus terima nasib. Harus terima nasib ya lawan ketemu Paris Saint-Germain dan yang ada Donnarumma, Reoni dan ada Newcastle yang ada Tonalinya nih. Iya. Menurut Bang Bara gimana nih menghadapi ketiga tim ini? Lebih baik ketemu sekarang sih dibanding babak gugur karena gue pikir grup berat ini ada bagusnya Milan, performanya lagi bagus jadi kita nggak hopeless banget. Lawan PSG serunya kita bisa benar-benar ngasih pelajaran sama si anak setan tuh Donnarumma. Terus sama Newcastle ya kita akan warm welcome sama si Tonali tapi mereka juga kayaknya formnya lagi nggak bagus. Iya nggak ya. bagus ya Iya. di Serie A, di Serie A di Di IPL. Premier League. Cuma tetap grup ini prediksi gue sih juara Liga Champions sama juara Liga Eropa dari grup ini nih, sorry nih. Dari grup F kayaknya ini. Oh jadi kalau Waduh. yang nggak lolos dari grup F kan turun ke Europa Iya. League bakal jadi juara Bakal juga juara. tuh. Oke. Saking kayaknya kastanya tuh tinggi-tinggi nih. Masih di ada grup F Liverpool ini. kan di Eropa, masih ada Liverpool. Kalah sama Dortmund. Oh iya. Ini terus bentar ya. Liverpool ketemu ini ya, si Sobosel lagi siapa tuh? Oh, McAllister Oh, Abang ketemu Ade abangnya tuh, si yang Liga Kevin. Prancis ya? Liga Kevin Liga Belgia. Liga Belgia. Oke, sekarang Ini juga si Hernandez. Oh iya, Abang Ade, iya, Abang Ade. Lukas ya Iya, banyak ya. Lukas dan Theo. Dortmund ada siapa Dortmund? Dortmund Ada paling pemain. Pulisic aja ini Oh iya, nostalgia. nostalgia Iya. Pulisic. Dan ya, Oh iya benar ya, Pulisic. menurut gua sih paling berat lu akan tandang ke Dortmund sih kayaknya sih. Iya. Oh iya. Milan tandang ke Dortmund sangat ya kita tahu sendiri lah. Supporternya sangat gila dan fanatis. Gak pernah menyenangkan itulah kalau bertandang ke tim-tim Jerman, selalu begitu. Napoli ketemu Frankfurt juga nggak menyenangkan itu Iya, ketemu iya, di sana. benar. Oke, kalau gitu sekarang kita geser ke Napoli. Napoli segrup sama Real Madrid, Braga dan Union Berlin nih. Ada Jermannya juga nih. Ya? Ada Jermannya juga. Dan Union Berlin kayaknya debut ya di Debut Champions. betul dan Champions League. nggak bisa diremehin juga, isi pemainnya sih ya lumayan punya kualitas lah ya, dibilang jelek juga enggak, masih ada ya. Bonucci baru ke sana juga, terus Kevin Volland ada di sana juga, mantan strikernya Chelsea yang dipinjemin itu juga lagi ada di sana. Jadi ya secara kualitas pemain juga nggak setengah banget lah, tapi ya patut diwaspadain gitu. Justru agak khawatir sama Union Berlin gitu. Bisa jadi perebutan juara duanya panas di situ. Betul. Atau bisa jadi Madrid masih belum nemuin formnya, bisa jadi dia yang kepleset. Jadi gue gak tahu lah. Tapi gue berharap sih Napoli at least lolos grup dulu lah. Posisi 2 is okay lah. Kalau Bang Bara nih, SC Braga, klub asal Bandung gimana? Bandung. Waduh, Lurus sedikit belok Ciamplas. siapa? Oke, tapi lu pede gak Napoli akan bisa melalui grup ini nih? Melalui grup ini sih harusnya nggak ada masalah lah ya. Nggak ada masalah. Cuman kalau ngelihat komposisi timnya juga nggak bisa dianggap remeh juga lah. Braga juga pemainnya oke-oke kok. Ada Ricardo Horta, bersaudara juga ada di situ. Lumayan lah harusnya. Bisa jadi beban lah, apalagi Rudi Garcia sampai sekarang masih belum nemuin form terbaiknya lah yang gue bisa bilang ini bagus gitu, belum sampai situ sih. Ya, don't know. Oke, selanjutnya geser lagi ke grup D. Ada Benfica, Inter jagoan gue, ada Salzburg dan Real Sociedad. Nah, ini kalau gue bilang sih, ya gue sebagai fans Inter, sebenarnya ya ini ya, Inter gue tahu di atas ketiga klub ini. Cuman kayaknya nggak terlalu jauh menurut gue. Gue sebagai fans Inter bukannya pesimis, cuman
gue lihat Real Sociedad, Salzburg, Benfica ini form di liga masing-masingnya juga lagi oke nih. Betul. Mereka bertiga belum pernah kalah juga sama kayak Inter. Terus Salzburg juga 10 tahun berturut-turut jadi juara Liga Austria kan itu udah jadi ya contoh atau bukti lah dia di Eropa juga bisa. Maksudnya selalu main di UCL tiap musimnya. Terus Real Sociedad juga lagi bagus kemarin posisi 4. Nah, menurut Bang Bara sebagai rival kira-kira Inter bisa mudah atau Enteng akan lah. ada ini? Gue bilang mudah ini. Mudah. Cuma Benfica doang paling seri sekali bisa juara grup ini Inter. Oh bisa ya. Iya. Ya kalau menurut gue sih kalau asalkan Inter bisa memaintain skuadnya dengan baik ya kan ini UCL juga masalah rotasi pemain ya. Main di Liga, main di UCL, main di Copa kan masalah rotasi pemain. Kalau misalnya Inter bisa maintain rotasi dengan baik terus nggak ada yang cedera sih gue yakin sih juga bisa sebenarnya. Oke, mungkin yang terakhir ada grup E di mana ada Feyenoord, Atletico, Lazio dan Celtic nih. Grup yang sebenarnya nggak terlalu mudah juga buat Lazio ya karena Atletico langganan UCL juga, bahkan masuk final 2 kali ya dalam musim terakhir. Iya. Terus Feyenoord juara Liga Belanda kemarin dengan meyakinkan poinnya cukup jauh lawan PSV dan Ajax. Terus terakhir ada Celtic yang juga langganan Liga Skotlandia. Betul. Menurut Bung Rangga bagaimana Lazio nih? Menurut saya tidak akan lolos. Ya, kalau buat grup F tadi bilang itu grup neraka kan. Buat Lazio sih ini juga harusnya grup neraka karena ya terakhir sama Feyenoord juga tidak berakhir bahagia juga kan. Di Europa League ya? Iya, di Europa League juga dibantai. Terus juga ngelihat tim-tim ya ada Atletico memang beberapa musim terakhir mulai menurun lah, apalagi juga pemain-pemain yang diharapin harusnya jadi mega bintang malah jadi tukang langganan dipinjemin. Itu ya menurut gue trennya lagi menurun juga, tapi bukan berarti Lazio gampang juga kan. Celtic ya begitulah, Celtic dari dulu nggak terlalu bisa kasih tekanan lebih di Champions League, jadi ya feeling gue harusnya Atletico sama tadi satu lagi siapa ya? Feyenoord atau Atletico atau Feyenoord. Oke. Feyenoord paling jadi juara grup lah feeling gue. Gitu sih. Menurut Bang Bara ada kemungkinan ada chance nggak untuk Lazio? Selain grup F, gue rasa grup E ini yang paling imbang ya. Iya, Walaupun nerakanya di grup F karena memang kualitas tim-timnya, tapi ini karena memang mereka seimbang semua pemainnya. Tapi jujur agak berat Lazio buat lolos, tapi gue megangnya justru Atletico sama Celtic nih bro. Waduh, Daichi Kamada, Kyogo Furuhashi. Oke, jadi itulah keempat grup yang ada tim Serie A-nya ya. Jadi kalau menurut gue sih Inter bisa lolos, Milan ini bisa lolos kalau yang penting nggak kalah lah di kandang lawan. Menurut gue di kandang Dortmund dan kandang PSG. Terus Napoli juga menurut gue bisa lolos dan Lazio nih menurut gue juga nggak lolos sih. Kalau menurut Bang Bara dari keempat tim itu? Inter juara grup, Napoli runner up grup, Milan runner up, Lazio enggak. Terakhir? Ya, Napoli paling lolos runner up, belum tentu melaju ke babak berikutnya juga. Inter harusnya punya kans untuk lolos ke grup. Gua masih belum yakin dia bakal juara grup atau enggak, tapi ya pasti lolos grup. Milan, to be honest, gua belum kepikiran lah sampai sekarang. Jadi gua bertaruh ya semuanya 25% lah. Ya, jadi adil dong. Jadi gua nggak tahu lah. Gua nggak bisa nebak grup F, gua nggak bisa nebak. Oke, jadi itu untuk UCL, untuk UEL dan WCL, mohon maaf nggak kita bahas dulu ya. Ya, kasihan. Karena nggak penting juga ya. Ada siapa kalau di WCL tuh? Ada Fiorentina. Kan Juventus nggak main ya? Iya, harusnya Fiorentina naik jadi main WCL. Terus itu Roma ada- sama Atalanta bukan sih? Roma Atalanta harusnya. Atalanta ya? Roma Atalanta, betul. Oke. Nah, menurut kalian gimana para supporter untuk prediksi tim-tim Serie A di UCL dan ya UCL doang sih, yang lain nggak usah dibahas dulu ya. Tulis di kolom komen dan tulis juga analisa kalian, prediksi juga boleh untuk episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Jangan dulu deh. Selalu di. Gue pengen kasih tahu ini nih kisi-kisi yang menjelang derby kita. Oke. Buat Milanista Indonesia bakal ada nobar. Oh, nobar Di mana tuh? Kemang Astana. Jadi walaupun masih jeda internasional dulu, nah itu justru kesempatan nih buat nyiapin diri bapak-bapak komplek, umuran fansnya ya. Itu cuma untuk Milanisti doang? Cuma Milanisti, jadi kita kan kerjasama sama Bein sama video. Itu jamnya juga jam sehat, jam 11 malam minggu. Jadi kita kumpul sama-sama, member non-member semuanya gabung kita dukung AC Milan.
Oke. Napoli ada ini nggak kan lawan ini? Lawan siapa? Juventus yang lawan Lazio ya? Iya, saya nanti ikut nobar Milan aja. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, kan ya boleh ya. Ya untuk Inter nanti dulu ya, saya belum tahu informasinya. Yang jelas para supporter, thank you udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan episode barunya dari Pinball. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok ada di pinsport.com. Follow untuk dapetin berita olahraga terupdate. Gua Aldi, see you on the another episode. Bye.